Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Dwi Meirawati SPDSI MPD, Guru Mata Pelajaran Kimia dari SMA Negeri 3 Banjar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sifat koligatif larutan materi kelas 12 semester 1 yang membahas tentang 3 materi. Yang pertama, penurunan titik beku atau delta TF, kedua, kenaikan titik didih atau delta TB, dan ketiga, tekanan osmotik atau P. Kompetensi dasar dari materi kali ini adalah menjelaskan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmosis yang termasuk dalam sifat koligatif larutan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan siswa dapat mengamati penurunan titik beku suatu zat cair dan kenaikan titik didih suatu zat cair akibat penambahan zat terlarut melalui percobaan. Menghitung penurunan titik beku dan kenaikan titik didih larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan data percobaan, dan menjelaskan pengertian osmosis dan tekanan osmosis, cara penghitungan tekanan osmosis, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri melalui diskusi kelompok. Yang pertama tentang penurunan titik beku larutan non-elektrolit beserta rumusnya. Jadi delta TF sama dengan KF dikali M, di mana delta TF adalah penurunan titik beku, KF adalah tetapan titik beku molal, dan M adalah molalitas. Molalitas itu merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jika dijabarkan M-nya sebagai molalitas, maka kita akan mendapatkan rumus delta TF sama dengan KF dikali massa per mR dikali 1000 per P, di mana P itu adalah massa pelarut dalam satuan gram. Jadi rumus ini berlaku untuk larutan non-elektrolit, di mana larutan non-elektrolit tidak terionisasi di dalam larutannya. Nah, bagaimana untuk larutan elektrolit? Maka rumusnya adalah seperti ini, delta TF sama dengan KF kali M kali I, di mana I ini adalah pembeda dari larutan non-elektrolit. I adalah faktor Van Hoff, di mana faktor Van Hoff mempunyai rumus I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Jadi ketika molalitasnya diuraikan, I-nya diuraikan, maka didapatkanlah rumus yang panjang, yaitu delta TF sama dengan KF kali massa per mR dikali 1000 per P dikali 1 ditambah N-1 dikali alfa, di mana N itu adalah jumlah ion dan alfa adalah derajat ionisasi. Untuk rumus yang kedua tentang rumus kenaikan titik didih larutan non-elektrolit, di mana kenaikan titik didih itu delta TB merupakan selisih dari TB larutan dan TB pelarut. Rumus untuk non-elektrolit adalah delta TB sama dengan KB kali M, di mana delta TB sama dengan KB dikali massa per mR dikali 1000 per P, di mana massa di situ merupakan massa zat terlarut dalam satuan gram, mR adalah massa molekul relatif, dan P adalah massa pelarut dalam satuan gram. KB sendiri adalah tetapan titik didih molal yang biasanya diketahui dari soal karena KB untuk setiap larutan berbeda-beda. Rumus kenaikan titik didih larutan elektrolit seperti halnya tadi, larutan elektrolit dan non-elektrolit dibedakan karena adanya ion yang terionisasi dalam larutan dan dilambangkan dengan I sebagai faktor Van Hoff. Maka delta TB sama dengan KB kali massa per mR kali 1000 per P dikali 1 ditambah N-1 dikali alfa. KB sendiri tetapan titik didih molal, N adalah jumlah ion, dan alfa adalah derajat ionisasi. Nah, untuk materi yang ketiga, saya akan membahas tentang osmosis dan tekanan osmotik. Mungkin osmosis adalah banyak
peristiwa perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan lebih encer ke larutan lebih pekat melalui suatu selaput yang disebut sebagai selaput semi-permeabel. Nah, osmosis ini banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari ya, contohnya pada akar tanaman gitu ya, yang mengambil zat hara, mengambil air dari dalam tanah, maka peristiwanya sering disebut dengan osmosis gitu ya. Nah, tekanan osmotik sendiri adalah perbedaan tekanan hidrostatik maksimum antara suatu larutan dengan pelarutnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang rumus tekanan osmotik untuk larutan non-elektrolit terlebih dahulu. Pi itu adalah tekanan osmotik sama dengan M kali R kali T. M sendiri adalah molaritas dilambangkan dengan M besar. Ketika diturunkan maka Pi sama dengan massa per mR kali 1000 per V dikali R dikali T, di mana V volume larutan biasanya di dalam satuan mililiter, dikali R tetapan gas berharga 0,08205 liter atm mol Kelvin gitu ya. Dan T adalah suhu absolut larutan biasanya dalam satuan Kelvin. Nah, bagaimana untuk rumus tekanan osmotik larutan elektrolit? Maka larutan elektrolit seperti yang dijabarkan sebelum-sebelumnya dibedakan dengan faktor Van Hoff atau I. Maka Pi sama dengan massa per mR kali 1000 per V dikali R dikali T dikali 1 ditambah N-1 dikali alfa. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, apa itu I, apa itu Pi, M, R ya, sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya ya. Demikian 3 materi sifat koligatif larutan yang sudah saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.